Kisah Abu Jahal, bagian 1. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, Surat Al-Alaq, ayat 6 hingga 19. Dalam sejarah Islam, Abu Jahal terkenal sebagai orang yang paling menentang dakwah Islam dan membenci Nabi Muhammad SAW. Ia selalu mencari cara untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW, baik lewat ucapan maupun perbuatannya. Abu Jahal memiliki nama asli Amr bin Hisham. Ia adalah keturunan dari Bani Makhzum, salah satu suku yang memiliki kedudukan tinggi di kalangan penduduk Quraisy. Dahulu kala sebelum terkenal dengan julukan Abu Jahal, Amr bin Hisham memiliki julukan Abu Hakam karena dianggap orang yang cerdas. Bahkan ia termasuk dalam anggota elit di majelis Quraisy yang hanya bisa dihadiri oleh para tetua. Amr bin Hisham ini sangat bijaksana, beda dengan pemuda lainnya ya. Meski usianya masih muda, ia banyak membantu memecahkan permasalahan-permasalahan di masyarakat kita. Ya, benar. Pantas jika ia dijuluki sebagai Abu Hakam, bapak kebijaksanaan. Terima kasih, wahai Abu Hakam, engkau adalah orang yang sangat baik. Sifat pemurahmu pasti mewarisi dari ayahmu. Terima kasih atas sanjungan kalian. Silahkan dinikmati hidangannya. Namun semua kebaikan yang ditampilkan Abu Jahal itu hanyalah kedok semata agar dirinya disegani oleh masyarakat Mekah. Zaman berganti, lahirlah seorang laki-laki keturunan dari Bani Hashim yang memiliki kepribadian sempurna. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah yang kelak bertugas sebagai seorang utusan Allah menyebarkan agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, baru kemudian secara terang-terangan kepada masyarakat Mekah. Wahai Ahlul Mekah, apakah kalian percaya jika aku mengatakan bahwa aku diutus kepada kalian dengan membawa risalah kenabianku, yakni mengenalkan agama Islam, penyempurna agama sebelum ini? Ya, kami percaya kepadamu, wahai Muhammad, engkau adalah Al-Amin. Meski begitu, hanya sedikit orang yang mengikuti dakwah beliau. Adapun orang yang terusik dengan dakwah Nabi, salah satunya Abu Jahal. Keponakan Abu Jahal, Al-Masur bin Mukromah, bertanya kepada pamannya perihal Nabi Muhammad SAW. Wahai pamanku, apakah engkau menuduh Muhammad sebagai pendusta sebelum ini? Wahai keponakanku, demi Allah, sesungguhnya Muhammad adalah Al-Amin, orang yang tidak pernah berdusta. Lantas kenapa engkau tidak mau mengikutinya? Untuk apa aku mengikuti agama yang dia bawa? Aku punya banyak harta. Hidupku pun dalam kemuliaan Bani Makhzum. Aku ingin hidup dengan aturanku sendiri, bukan dengan aturan agama yang dibawa oleh Muhammad itu. Jawaban itulah yang membuat Amr bin Hisham dijuluki sebagai Abu Jahal, yang artinya bapak kebodohan. Menurutnya, agama Islam hanya menyulitkan hidupnya. Kebencian Abu Jahal terhadap Islam sangat berdampak kepada kehidupan Nabi Muhammad. Berkali-kali ia mencoba menyakiti Nabi dengan segala upayanya. Suatu ketika, Nabi Muhammad sedang berjalan menuju masjid. Tiba-tiba, Abu Jahal menghampirinya dan melarang beliau sholat. Hai Muhammad, siapa yang memperbolehkanmu beribadah di tempat ini? Lagi pula, untuk apa sholatmu itu? Tak ada gunanya. Sudahlah, sia-sia saja semua itu. Nabi Muhammad tidak menanggapi perkataan Abu Jahal. Beliau hanya diam dan bersabar. Mengapa engkau hanya diam? Apa engkau takut kepadaku? Tahukah engkau bahwa aku ini orang yang sangat kaya? Pengikutku juga melebihi jumlah pengikutmu. Tidakkah semua itu membuatmu segan terhadapku? Abu Jahal berusaha semua menyombongkan kekuasaannya kepada Nabi Muhammad. Pada saat itulah turun wahyu berupa ayat Al-Quran, Surat Al-Alaq, ayat 6 hingga 8. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Nabi Muhammad memulai sholatnya tanpa menggubris perkataan Abu Jahal. Hal itu membuat Abu Jahal kesal dan terhina. Awas saja kau Muhammad,
Lain kali tak akan aku biarkan engkau menghina aku seperti ini. Keesokan harinya, di tempat yang sama, Abu Jahal telah menanti kedatangan Nabi. Kemana sih Muhammad itu? Aku sudah tidak sabar mencoba kekuatanku. Tak lama kemudian, datanglah Nabi Muhammad. Tanpa meladeni tingkah Abu Jahal, beliau langsung masuk ke dalam masjid dan melakukan sholat di dekat makom Ibrahim. Abu Jahal menunggu waktu yang tepat. Ketika Nabi bersujud, pada saat itulah ia melancarkan aksinya. Awalnya, Abu Jahal berniat melempar batu besar di atas kepala Nabi. Namun belum sempat tangannya bergerak, tiba-tiba Hah? Hei Abu Hakam, mengapa kau tidak jadi melempar batu itu ke kepala Muhammad? Padahal tinggal sedikit lagi. Tadi aku melihat unta besar di hadapanku, berwarna putih. Unta itu membuka mulutnya yang besar. Aku kaget sekali. Hah? tidak berhenti sampai di situ. Kebencian Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad semakin besar. Pernah suatu kali saat Nabi Muhammad bersujud dalam sholatnya, Pasti kali ini tidak akan gagal lagi. Abu Jahal berjalan pelan mendekati Nabi. Ia berniat menginjak tengkuk Nabi yang sedang bersujud. Namun lagi-lagi gagal. Apa yang sedang terjadi, wahai Abu Hakam? Mengapa engkau lari terbirit-birit seperti itu? Tadi sewaktu aku hendak mencelakai Muhammad. Katakan dengan jelas, kami tidak mengerti ucapanmu. Jadi, tadi sewaktu aku hendak mencelakai Muhammad, aku melihat di hadapan kami ada parit api dan beberapa sayap. Hah? Sungguh? Apa benar sungguhan? Kejadian tersebut menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 15 hingga 19. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Meskipun berkali-kali Abu Jahal mencoba mencelakainya, Nabi Muhammad tidak serta-merta membenci. Beliau malah berdoa agar dua pemimpin kaum kafir saat itu, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Jahal, terketuk hatinya untuk masuk Islam. Wahai saudaraku, aku punya ide bagus. Selagi Muhammad sedang sholat bersama pengikutnya, aku ingin memberinya hadiah istimewa. Hah? Bukankah engkau sangat membencinya? Mengapa sekarang malah memberi hadiah? Bodoh sekali kalian ini. Bukan itu maksudku sebenarnya. Jadi begini, bawakan aku kotoran dari ternak peliharaan kalian yang baunya sangat busuk. Aku punya ide bagus untuk Muhammad. Oh, aku tahu apa yang sedang engkau pikirkan. Kemudian salah satu teman Abu Jahal membawakan kotoran ternak yang dimaksud. Ini yang kau inginkan? Abu Jahal segera melemparkan kotoran itu di atas kepala Nabi Muhammad yang sedang bersujud dalam sholatnya. Lihat Muhammad itu. Pada saat itu, keadaan kaum muslimin sangat lemah. Tidak ada yang berani melawan Abu Jahal dan pengikutnya. Ada seorang sahabat yang memberitahukan kejadian itu kepada anggota keluarga Nabi di rumah. Seketika itu juga, putri Nabi Muhammad, yaitu Fatimah, bergegas menuju masjid. Setelah Fatimah membersihkan kotoran di atas kepala Nabi, barulah Nabi bangun dari sujud dan menyelesaikan sholatnya. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyerahkan keadaan kaum Quraisy ini. Bau sekali di sini, seperti bau kotoran kambing. Apa mungkin ada kambing yang tersesat di sekitar sini? Aku juga heran, mengapa kalian ini tahan beribadah di tempat bau seperti ini? Hei Fatimah,
suruh ayahmu mandi dulu sebelum beribadah di tempat suci ini. Aku puas sekali hari ini. Ejekan kaum musyrikin itu sangat menyakitkan telinga setiap orang yang mendengarnya. Syukurnya, Nabi Muhammad adalah orang yang sangat sabar. Beliau memilih untuk pulang daripada meladeni perkataan orang-orang musyrikin itu. Ayo kita pulang, Nak. Demikianlah akhir kisah Abu Jahal bagian 1. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, hendaknya kita mengikuti aturan agama Islam dalam menjalani kehidupan ini, bukannya sombong seperti yang dilakukan Abu Jahal. Kedua, jangan sekali-kali melakukan perbuatan baik demi mengharapkan pujian dari orang lain, karena sesungguhnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih utama dari semua itu. Wallahu a'lam bishawab.